Geda gedi geda oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Rehan dengan NIM 43224086 dari kelas 1D TKI. Jadi materi yang akan saya bawakan itu tentang apa itu K3L, contoh-contohnya, konsep dasarnya, tujuannya, penerapannya di industri, penerapannya di perundang-undangannya, dan penerapannya juga di institusi. Jadi yang pertama itu ada K3L. K3L adalah konsep penting yang mengintegrasikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan dalam dunia industri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja aman dan produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Melalui penerapan K3L, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, menjadi kesehatan para pekerja, dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Selain untuk mengurangi kecelakaan, ini juga untuk meningkatkan efisiensitas. Selanjutnya itu ya ada konsep dasar K3L, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan, dan prinsip dasar. Untuk keselamatan kerja sendiri itu fokus pada pencegahan kecelakaan ya, melalui protokol dan standar keselamatan yang ketat. Sedangkan kesehatan kerja itu mengupayakan bagaimana agar para pekerja mendapatkan kesehatan yang lebih baik, seperti tidak terpapar penyakit dan tidak terpapar penyakit yang berkepanjangan. Maksudnya itu penyakitnya secara bertahap. Untuk lingkungan sendiri itu kita memperhatikan limbah dan waste dari pabrik yang kita gunakan. Kalau prinsip dasarnya itu ada antisipasi, identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Apa sih antisipasi? Antisipasi itu bagaimana kita cara mengatasi atau mencegah kecelakaan yang akan terjadi. Identifikasi itu mencari tahu apa penyebabnya dan apa yang dapat menyebabkan. Evaluasi itu kayak mencari ulang kesalahannya. Sedangkan pengendalian risikonya itu yaitu ya dikontrol bagaimana cara kita agar tidak terjadi kecelakaan tersebut. Adapun beberapa tujuannya itu untuk melindungi tenaga kerja, sudah pasti, karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja agar terhindar dari risiko kerja. Selain ini juga termasuk untuk efisiensi perusahaan ya, karena kalau pekerjanya hilang, bakal mencari pekerja lain, bukan hanya dari kerugian fisik, kerugian materi juga ada. Yang kedua itu pencegahan pencemaran, mencegah dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh proses industri. Seperti kayak banyak kan sekarang itu kasus-kasus kayak pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, ini sungainya tercemar, hewan-hewannya meninggal, ditambah orang-orang yang menggunakan air tersebut akan terkena dampaknya. Peningkatan produktivitas, ya betul sekali, untuk efisiensi lagi, karena semakin sedikit kecelakaan, semakin lancar pengerjaannya. Yang selanjutnya itu kepatuhan hukum, yaitu memenuhi persyaratan regulasi agar operasional industri berjalan sesuai ketentuan. Betul, karena di dalam suatu negara pun ada yang namanya regulasi untuk keselamatan para pekerjanya. Adapun beberapa penerapannya yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko, atau bisa dibilang KIRA, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi risiko untuk pengambilan tindakan pencegahan. Yang kedua itu ada pelatihan dan penggunaan APD. Pelatihan di sini sendiri itu pelatihan tentang pengertian K3 dan penggunaan APD itu untuk melindungi diri. Meskipun penggunaan APD itu di dalam K3L ya sumbangsinya cukup kecil, tidak seperti mencegah dan lain-lain, tetapi tetap berfungsi untuk mencegah. Sistem manajemen K3 atau SMK3 itu diterapkannya sistem struktur sebagai pedoman keselamatan kesehatan kerja, yaitu bagaimana kita membuat agar para pekerja sadar bagaimana bahaya bekerja atau bagaimana baiknya jika kita melakukannya dengan aman dan selamat. Yang kedua itu pengolahan limbah dan pengetahuan lingkungan, sama seperti tadi, kita pantau limbah kita
mau dibuang kemana. Kalau memang seharusnya memang limbah itu berbahaya bagi lingkungan, jadi seharusnya dibuang di tempat yang telah disiapkan. Dan yang terakhir itu ada audit dan inspeksi rutin. Ya betul, kita inspeksi rutin agar alat-alatnya itu tidak rusak dan terjadi kecelakaan kerja. Untuk contoh penerapannya sendiri tuh di industri, ada di industri kimia seperti sistem ventilasi, penggunaan APD lengkap, dan manajemen bahan berbahaya. Untuk di sistem ventilasi yang memadai itu contohnya kayak di laboratorium ya, kalau kita saat menggunakan asam kan jadi berbahaya. Jadi sistem ventilasi itu cukup berfungsi untuk pernafasan yang aman. Kedua itu ada konstruksi. Di industri konstruksi yaitu penggunaan safety harness untuk pekerja tinggi, safety harness tali, pelatihan keselamatan khusus dan simulasi evakuasi. Betul sekali, jika kita tidak membuat simulasi evakuasi bisa saja pada di konstruksi itu kita tertimpa barang-barang ya. Jadi kita harus membuat simulasi evakuasi tersebut. Pembentukan zona aman, betul sekali, karena di tempat konstruksi itu kadang benda-benda alat berat itu terjatuh dan menimpa kita. Untuk di manufaktur sendiri itu proteksi mesin dengan guard dan pengaman, karena kadang mesin itu bekerja terus, berputar terus, meskipun ada yang masuk tangan atau bagaimana, itu tetap bakalan berputar kecuali memang berhenti. Pelatihan ergonomi untuk mencegah cedera. Ergonomi, bagaimana kita tentang nyamannya saat bekerja, karena saat kita bekerja dan tidak nyaman itu akan menimbulkan penyakit tersendiri pada kita, entah itu penyakit fisik maupun penyakit mental. Penanganan bahan kimia sesuai standar manufaktur. Oh iya, karena beberapa bahan-bahan yang digunakan itu cukup berbahaya. Untuk upaya K3L dalam institusi sendiri itu ada tim K3L internal, yaitu tim yang dibentuk oleh institusi tersebut untuk yang bertanggung jawab untuk implementasi dan penguasaan K3L, bagaimana dia menerapkannya kepada orang-orang di dalam institusi. Yang kedua itu pelatihan dan sosialisasi, melakukan pelatihan berkala dan kampanye internal untuk meningkatkan kesadaran K3L. Ya betul, untuk meningkatkan kesadaran, bagaimana lagi dia membagikan bagaimana pentingnya K3L di dalam institusi. Meskipun sekarang agak jarang ya penilaian risiko berskala, yaitu memeriksa rutin bagaimana kondisi tempat atau institusi tersebut, apakah sudah aman dan layak untuk digunakan. Dokumentasi dan pelaporan insiden, yaitu kita mendokumentasi dan pelaporan insiden yang telah dilakukan agar dapat melakukan evaluasi dan pencegahan ke depannya. Integrasi dengan SOP, memasukkan kebijakan K3L sebagai bagian formal dalam prosedur operasional standar, karena K3L itu harus dimulai dari kebiasaan, setelah jadi kebiasaan jadi budaya. Adapun beberapa perundang-undangan yang mengatur K3L itu ada UU nomor 1970, nomor 1 tahun 1970, yaitu dasar utama mengenai keselamatan kerja di Indonesia, dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Untuk ya, mungkin itu saja dari saya. Adapun hal yang penting untuk kita itu, K3L itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Meskipun ya lingkungan kerja aman dan sehat, kita memperoleh K3L itu menghasilkan suasana kerja yang produktif dan lestari, sudah aman, sehat, sejahtera gitu. Komitmen dan kepatuhan, ya betul, kita tetap harus berkomitmen dan patuh terhadap K3L, karena itu juga selain untuk kebaikan industri, itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.